Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ayub yang mengajarkan arti tentang kesabaran. Kisah Nabi Ayub bisa menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Nabi Ayub adalah nabi ke-12 yang memiliki kisah hidup penuh cobaan. Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam dan juga menjadi teladan. Dari kisah-kisah para nabi, kisah Nabi Ayub menjadi yang sangat terkenal akan kesabarannya karena beliau mendapat cobaan yang bertubi-tubi dari Allah. Meski demikian, keimanan Nabi Ayub tidak goyah atau kendor sedikit pun. Inilah yang menjadikan kisahnya sangat terkenal dan menjadi suri tauladan. Kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub merupakan putra sulung dari Ishak bin Ibrahim. Beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim. Tapi ada juga yang mengatakan kalau beliau adalah keturunan dari Nabi Lut. Sedangkan istrinya yang bernama Rahma bin Afrahim bin Yusuf bin Yakub adalah keturunan langsung dari Nabi Yusuf. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau adalah lelaki yang memiliki paras sangat rupawan dengan harta melimpah pada zaman itu. Diketahui, beliau memiliki ribuan ekor kambing, domba, unta, lembu, hingga keledai. Tidak hanya itu saja, beliau juga memiliki harta berbentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Basniyah yang merupakan salah satu wilayah dari negeri Huran. Istrinya yang cantik jelita telah memberinya 12 anak lelaki yang juga berparas rupawan. Meski diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong dan kufur nikmat. Beliau juga tak pernah lupa untuk memberikan sedekah kepada orang miskin dan menyantuni anak yatim, duafa, serta janda. Cobaan yang diberikan kepada Nabi Ayub. Dikisahkan dalam kisah Nabi Ayub, beliau hidup dengan penuh nikmat selama 20 tahun, mulai dari usianya 30 hingga 50 tahun. Lalu pada usia 51 tahun, Allah memberikannya cobaan hidup yang bertubi-tubi, penyakit kulit kusta. Pada kisah Nabi Ayub, diceritakan kalau beliau mulai mendapatkan ujian kesabaran saat usianya 51 tahun. Ujian pertama yang diberikan oleh Allah adalah penyakit kulit yang pada masa itu dikenal dengan nama penyakit Jusdam atau kusta. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Rambutnya pun rontok secara perlahan hingga menjadi botak. Kondisi Nabi Ayub yang sedang sakit ini menyebar hingga ke seluruh negeri. Masyarakat yang tahu kalau penyakit yang diderita Nabi Ayub adalah penyakit menular pun mulai menjauhinya, ditinggalkan anak. Cobaan kedua dalam kisah Nabi Ayub adalah meninggalnya seluruh anak Nabi Ayub dalam sekejap. Hal ini dikarenakan atap rumah Nabi Ayub yang tiba-tiba saja rubuh saat 12 anaknya sedang menyantap makanan. Tidak ada satupun anak Nabi Ayub yang selamat karena semuanya meninggal di tempat. Harta benda yang habis. Cobaan ketiga yang dialami oleh Nabi Ayub adalah harta bendanya yang habis seketika. Setelah 12 anaknya meninggal, terjadilah badai topan yang membuat semua ternak Nabi Ayub mati. Kebun dan sawah yang dimilikinya pun terkena hama sehingga gagal panen. Dalam sekejap saja, Nabi Ayub yang tadinya merupakan orang terkaya di lingkungannya menjadi orang termiskin yang tidak memiliki harta benda. Rumah yang rubuh, ternak yang mati, dan kebun yang gagal panen, semuanya hancur dan binasa. Nabi Ayub pun terpaksa harus pindah ke pinggiran negeri untuk mengungsi. Mukjizat yang dialami Nabi Ayub. Derita yang dialami dalam kisah Nabi Ayub ini dialaminya selama bertahun-tahun lamanya. Istrinya selalu setia merawat Nabi Ayub setiap hari, meski suaminya memiliki penyakit menular dan jatuh miskin. Pernah di suatu hari, karena merasa kasihan dengan kondisi Nabi Ayub, sang istri berkata kepadanya untuk meminta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya hingga bisa berdakwah lagi. Mendengar permintaan sang istri, Nabi Ayub pun berkata pada istrinya, "Wahai istriku, berapa lama dulu kita dalam keadaan nikmat?" Istrinya menjawab, 20 tahun. Lalu Nabi Ayub bertanya lagi kepada istrinya, "Berapa lama kita sekarang diuji oleh Allah seperti ini?" Istrinya kembali menjawab, 18 tahun. Mendengar jawaban istrinya, Nabi Ayub pun menjelaskan kepada sang istri kalau dirinya masih malu meminta kepada Allah. Dirinya tahu bahwa Allah Maha melihat dan mengetahui. Baru setelah 20 tahun dirinya dalam keadaan sakit, Nabi Ayub berdoa kepada Allah dan berkata kalau dirinya ikhlas atas apa yang diberikan kepadanya. Allah kemudian berfirman, "Hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Shad ayat 42. Mendengar firman Allah, Nabi Ayub langsung menghentakkan kakinya ke tanah. Ajaibnya,
keluar mata air yang deras dari dalam tanah. Air tersebut akhirnya digunakan untuk mandi dan minum oleh Nabi Ayub. Setelah mandi dan minum dengan air tersebut, penyakit Nabi Ayub langsung hilang. Kondisi fisiknya pun lebih sehat dibanding 20 tahun saat sebelum beliau sakit. Pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Ayub. Dalam kisah Nabi Ayub, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita petik. Berikut diantaranya: bersyukur dan bersabar. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ketika Allah memberikan limpahan nikmat dan harta kepada beliau, Nabi Ayub rajin mensyukurinya. Beliau tekun beribadah sehingga menjadi insan yang takwa. Beliau juga rajin menyedekahkan harta kepada yang membutuhkannya. Di sisi lain, ketika Allah menguji beliau, Nabi Ayub tetap memiliki kesabaran yang tinggi. Meskipun menderita karena penyakit dan kemiskinannya, beliau tidak pernah mencela Allah. Harta dan anak hanyalah titipan. Dari kisah Nabi Ayub, kita belajar bahwa semua harta dan anak-anak yang Allah berikan hanyalah titipan di dunia ini. Pemilik sejati dari semua yang kita miliki saat ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat mengambilnya kembali sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kita harus selalu rendah hati, berprasangka baik kepada Allah. Meskipun mengalami penderitaan yang berkepanjangan, Nabi Ayub selalu berprasangka baik kepada Allah. Keimanan yang tinggi membuat beliau yakin bahwa apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik, menggantungkan diri kepada Allah. Hal ini tergambar dalam kisah ketika Nabi Ayub memungut belalang emas dan berdialog dengan Allah. Meskipun beliau telah mendapatkan jaminan kekayaan dari Allah, Nabi Ayub tetap bergantung pada berkahnya, melaksanakan nazar atau sumpah kepada Allah. Seperti yang diceritakan dalam surat Shad ayat 44, Nabi Ayub menepati nazar dengan memukul istrinya. Melalui ayat tersebut, Allah memberitahukan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun, nazar harus tetap dilakukan. Allah memberikan balasan atas kesabaran. Seperti kisah Nabi Ayub, setelah menunjukkan kesabaran yang luar biasa, Allah menggantikan penderitaannya dengan limpahan nikmat. Kesehatan, harta, dan anak-anak Nabi Ayub dikembalikan dengan berlipat ganda. Setelah membaca kisah Nabi Ayub, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran yang berharga tentang kesabaran dan bisa mengamalkannya. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.